Pemirsa, selamat malam yang cerah ini. Kembali lagi bertemu dengan saya, Istrito Bianto, a.k.a. Pato, dalam dunia dalam barista. Oke, jadi di malam yang cerah ini kita sudah kembali lagi bersama dengan Mas Dede. Halo, selamat malam Mas Dede. Selamat malam, sudah lama nggak ketemu. Iya, terakhir kali ketemu itu kita di bulan Syawal tahun lalu. Betul, Syawal. Sudah lama pokoknya. Gak kerasa Nggak kita kerasa, ketemu nggak kerasa. lagi. Betul, waktu berjalan begitu cepat. Iya, tanda kiamat itu sebenarnya Mas. Oh, hell no! Baiklah kalau gitu. Jadi masih kita di Kopi Jaya ya. Betul. Kopi Jaya Bioskop. Kopi Jaya Bioskop, betul. Ini dulunya bioskop ini ya. Mas, ya? Bioskop, betul. Iya, makanya kayak ada trap-trapannya gitu. Ada Trap-trapan trap-trapannya. Apa sih kamu trap-trapan itu? Terasering. Betul. Tahu sih? Muter-muter dulu, Susana. Busana. Ini beneran? Enggak, zaman dulu kan filmnya Susana. Oh, iya. Kali aja. Nah, dari perjalanannya sebenarnya masih cukup singkat itu ya Mas Iya, ya. betul. Kok bisa growth-nya cepet banget itu saya gimana sih rahasianya? Kalau disampaikan rahasianya itu bagaimana kita sudah punya visi di awal memang. Oke. Jadi buka cabang banyak itu memang bagian dari rencana. Oke. Ya, walaupun memang modal dulu terbatas, tapi kita sudah punya angen-angen dan sudah punya gambaran bagaimana kita itu sudah mempersiapkan ini secara secara matang. Ibaratnya itu kalau dalam sebuah bisnis itu kayak grand design lah ya berarti. Baik. Jadi ya memang kita melakukan sebuah komunikasi gitu, bagaimana terus kita memanajemen keuangan dengan baik sehingga keuntungan itu tidak hanya untuk dibagikan atau dinikmati, tetapi ya kita harus sabar untuk tidak mengambil keuntungan tersebut. Oke. Untuk kita bahasanya digulung-gulung terus lah ya. Aha. Dibukakan gitu. Iya. Tapi ini sih menarik Mas. Kan kebanyakan kan teman-teman itu dapat profit nih, udah membukukan profit. Betul. Profit terus dipotong bersih. Bersih terus habis itu ya udah disimpan buat ownernya. Ya. Gitu, katakanlah ownernya misalnya saya sendiri. Iya. Ya udah saya pakai buat saya sendiri. Sehari-hari lah ya. Buat modal kawin mungkin. Iya. Suami. Tapi sebenarnya berapa persen sih yang sesehatnya itu dialokasikan buat pertumbuhan bisnis kayak gitu? Saya bahkan ada fase di mana sekitar satu setengah tahun bukanya Jaya itu saya sama sekali tidak mengambil keuntungannya Jaya. Oke. Jadi benar-benar saya itu cukup makan sehari-hari di luar tidak mengambil Jaya 100%. Okay. Jadi dulu awal-awal buka itu sampai ada target. Nah, berapa persentasenya mungkin agak sedikit riskan karena saya bukan konsultan bisnis dan sebagainya. Buat saya pribadi ya sebanyak yang kalian bisa tahan. Contoh misalnya kalau kalian punya treatment se-ekstrim itu, keuntungan bulan ini profitnya misalnya 15, bahkan cuman diambil 10% aja. Sisanya misalnya disimpan, nah itu bebas. Okay. Kalau teman-teman bisa melakukan itu. Jadi kalau untuk persentasenya ideal seperti apa, saya rasa bukan orang yang punya kapabilitas untuk menjawab itu, tetapi itu kembali ke teman-teman. Seberapa kuat atau seberapa teman-teman itu bisa menahan itu semua. Karena kembali lagi bahwa kita boleh buka bisnis itu dengan momentum yang FOMO itu, tetapi ketika kita udah jalan ya kita harus benar-benar serius menjalani bisnis itu. Jadi ya percuma kita bisnis tanpa ilmu. Jadi ya bagaimanapun ketika kita menjalankan sesuatu ya kita harus pakai ilmu. Jadi dari awal tuh juga udah harus ada di planning ya? Iya betul. Berapa persen yang itu nanti larinya buat dibagiin kepada dividen, aset Ya, dividen? betul. Sama berapa yang buat perkembangan bisnis, buat growth, betul. gitu ya? Betul. Berarti itu tergantung sama kebijakannya setiap orang itu sendiri? Betul. Oke, jadi kuncinya teman-teman adalah harus bijak. Harus bijak. Ya? Jangan semua kalau misalnya lagi rame gini ya, wah Ya, alhamdulillah jangan lagi terlena. rame, Betul. lagi rame terlena. Misalnya kan kalau orang bilang itu setahun pertama itu adalah bapak bonus. Bapak bonus, betul. Gitu, bapak bonus terus, wah ini rame nih gitu. Udah duitnya aku pakai buat nonton Blackpink di Singapura. Tapi kalau gini Mas, saya udah riset masalah Kopi Jaya ini kemarin-kemarin ya, sekitar 10 tahun saya risetin Jaya ini. Iya. Jadi
banyak sekali kolaborasi yang dilakukan sama Jaya ini. Betul Kayak sih. kemarin itu ada yang air susu dibalas air Jordan. Iya, betul, Itu betul. sama sneakers, terus sama seniman juga. Seniman, sama fotografer juga. komunitas. Makanan juga sama dua legenda ya kan. Iya, betul. Sampai jadi momentum ya di situ ya. Iya, kita jadi akhirnya lebih serius malahan. Kita buat sampai jadi tagline Jaya Bersama dan Melegenda. legenda di Betul. stasiun. Betul. Nah, apakah itu juga salah satu taktik lah kasarannya Mas? Buat survive lebih atau enggak? Iya, kepingin aja gitu. Iya. Kayaknya sih itu kayak termasuk dalam DNA-nya Toko Kopi Jaya ya. Oke. Jadi saya selalu memandang bahwa Toko Kopi Jaya itu bukan coffee shop. Oke. Saya memandang bahwa Jaya itu ya sebuah tempat di mana teman-teman itu bisa ngobrolin tentang bisnisnya, idenya. Bahkan sekalipun yang dia obrolin di Toko Kopi Jaya ketika dia mau merencanakan bisnis coffee shop yang mau dibuka. Oke. Jadi saya melihat Toko Kopi Jaya itu berjaya bersama. Toko itu menerangkan sebuah kata tempat. Kopi itu menjadi subjeknya, sedangkan Jaya sebagai objeknya. Jadi kalau kamu mau sukses gitu ya, kamu bisa berada di Toko Kopi Jaya karena ini ada tempatnya, ngobrolin bisnismu, rencana-rencanamu sambil minum kopi, outputnya nanti Jaya. Oke, ternyata nama Toko Kopi Jaya yang sesimpel itu maknanya dalam ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ini Mas sengaja emang dibuat-buat karena ini lagi talk show aja Mas. Enggak kan, karena memang ya itu tadi bahwa ketika kita membuat sesuatu sekalipun itu kita memanfaatkan momentum atau apa kan kita sudah harus menyiapkannya semuanya dengan baik. Oke. Sehingga ketika dulu mikir nama ya kita mencoba untuk memikirkan nama yang sebaik mungkin. Oke. Karena kembali lagi tidak hanya nama saja tetapi ya itu tadi visi ke depan itu penting sekali. Karena ya walaupun mungkin visinya apa itu terkesan klise, tapi sebenarnya itu adalah variabel utama bagaimana bisnis kalian bisa sustain. Iya, itu adalah pondasi kan. Pondasi, betul. Mau jadi kayak apa ya? Kita lihat lagi. Betul. Kepada awalnya pondasinya. Mau bikin apa emang? Betul. Nah itu kembali lagi tadi kalau misalnya kita bisnis tahun pertama kita sukses, kalau kita nggak punya visi, akhirnya itu tadi uangnya itu kita nikmati aja dan itu akan hilang. Tapi kalau kita punya visi beda, kita tahu bahwa uang ini habis ini mau dibuat apa. Jadi kita menikmatinya sekedarnya aja. Oke. Gitu. Nanti ada waktunya kita benar-benar menikmati tersebut. Baik. Jadi yang penting kan berenang-renang dulu, berakit-rakit kemudian. Cara nge-manage-nya itu gimana sih? Atau mungkin setiap outlet ada strukturalnya kayak birokrasinya ada manajer sendiri di outlet ini, terus ada supervisor, ada kepala shift-nya, kayak gitu apa kayak gimana? Biar gampang ngawasinya gitu. Iya, kita pasang CCTV. Oh iya benar sekali, tidak terpikirkan. Jadi memang bagaimana mengawasinya kita bentuk tim. Oke. Kita bentuk tim. Ya itu tadi dulu sih awal-awal ketika merintis ya memang saya menjadi masuk ke dalam shift itu juga. Oke. Ya karena kita nggak tahu kan seberapa banyak yang kita dapatkan, ya banyak faktornya. Meminimalisir pos, terus habis itu ya karena kita juga kepingin tahu flow-nya sendiri seperti apa, sehingga ketika kita menjalaninya sendiri maka kita sudah tahu patokan-patokannya. Tapi sepanjang perjalanan ini maka ketika sudah banyak outletnya, saya rasa juga mungkin nggak banyak-banyak banget, ada 4, saya rasa masih sangat bisa termanage sehingga ya kita harus punya tim. Oke. Gitu. Ya ada sih kayak gitu, cuman kita nggak yang harus terlalu gemuk juga enggak. Jadi ya paling ada HR, terus di masing-masing outlet ada kayak kapten lah ya. Oke. Ya, sesimpel itu aja sebenarnya. Saya jadi kepikiran ini Mas, ada satu pertanyaan. Gimana? Owner itu perlu ngebar nggak sih? Owner perlu ngebar. Kalau persepsi saya, perlu dikala kamu punya keinginan untuk benar-benar bisa tahu apa yang terjadi di lapangan. Oke. Itu yang saya lakukan di awal-awal gitu. Nggak mungkin suatu saat saya ada di posisi yang sekarang, misalnya sudah banyak tim gitu, terus habis itu saya nggak tahu kejadian di lapangan, sehingga keputusan-keputusan saya itu keputusan-keputusan yang salah gitu. Oke. Saya harus benar-benar mengerti di lapangan seperti apa, sehingga kalau yang saya sendiri saya jawab perlu.
Oke. Karena owner itu harus melakukan apa yang dilakukan di bisnis itu. Benar. Tidak usah lama-lama, tetapi minimal tahu. Paham ya. Betul. Tahu troubleshootingnya kayak gimana. Betul. Sehingga kalau ada problem, kita nggak yang gimana. Tapi minimum kita sudah tahu bagaimana mengatasinya. Gitu. Itu juga mencegah sebagai owner yang cuma bisa nyuruh-nyuruh, Ya, tapi dia nggak tahu solusinya apa, ya kan? Betul. Banyak terjadi seperti itu. banyak. Nggak tahu saya siapa. Berjalan sekian tahun industri kopian es kopi susu nih. Betul. Kira-kira Jaya ada rencana buat pivot nggak? Atau kita switch ke area lain gitu? Mungkin hanya kalau secara pasti belum ya. Kita tetap menekuni apa yang ada, tapi kalau untuk pivot mungkin ada, tapi mungkin model bisnisnya aja. Oke. Kalau produk coffee shop masih tetap akan kita jalankan di coffee shop, tapi mungkin ya beberapa produk-produknya akan kita kembangkan sesuai dengan mungkin apa yang lagi hype pada waktu ke depan lah atau apa. Intinya gitu. Kalau pivot bisnis yang lain, maksudnya jauh di luar coffee shop, mencoba merambah kemana gitu, sepertinya enggak. Kayaknya nggak dulu Enggak dulu aja. Oke, jadi Karena masih... saya pengen jadi orang yang konsisten itu tadi. Oke, Ya. kembali lagi intinya adalah konsisten, teman-teman. Ya. Baik. Terus ini kita udah masuk kepada pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Betul. Bisnis kopian itu cuan nggak sih, Mas? Sangat cuan kalau saya bilang. Sangat cuan. Sangat cuan. Saya punya apa ya mungkin ya, pandangan bisnis saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya rasa kalau ini ngomongin di Kota Malang berarti. Oke. Ngomongin di Kota Malang. Kalau ngomong di Kota Malang itu, saya melihat Kota Malang itu kota-kota yang kota transit ya, mungkin orang-orang sering ngobrol gitu ya, bahwa wisata utamanya itu ada di Batu, wisata utamanya ada di Bromo. Kalau ke pantai di pantai selatan. Gitu. Nah, biasanya atau menurut sepemahaman saya, kota-kota transit yang hotelnya banyak di sana, terus jadi stasiun kan, orang mau ke Bromo biasanya dari manapun ke stasiun Kota Malang dulu. Gitu. Ya. Itu identik dengan bisnis kuliner. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya itu kenapa kan Malang ada oleh-oleh atau apapun, karena ya orang transit di sini. Nah, ketika transit dia mungkin berhenti di sini sebagai checkpoint atau apa, yang dia cari adalah kuliner. Oke. Sehingga buat saya ya itu menjadi tolak ukuran kenapa kok buat saya coffee shop itu untung. Oke. Banyak mahasiswa juga. Benar. Sehingga mahasiswa itu kan sebenarnya hitungannya kan juga apa ya, seorang apa namanya pelancong lah ya, karena dia bukan asli sini. Sehingga memang ya itu ekosistem yang ada itu sangat mendukung sekali untuk berbisnis kuliner di Malang. Oke. Ya, tapi kan memang tidak semudah itu untuk melakukan itu semua, ya banyak faktornya. Yaitu tinggal bagaimana kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Tapi sepemahaman saya terkait bisnis coffee shop cuan atau enggak, sangat cuan. Karena bisnis coffee shop itu masuk ke dalam F&B terhadap kuliner dengan yang tadi saya jelaskan. Oke. Jadi kalau misalnya diomongin coffee shopnya itu cuan apa enggak? Cuan. Kenapa? Karena ada buktinya. Ya. Buka outletnya banyak. Kalau nggak cuan nggak bakalan buka outlet lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat secara kacamata yang lebih luas, pemirsa, nggak cuma bisnis kopian aja yang potensial, tapi juga bisnis F&B, apalagi di Kota Malang, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada rencana untuk bikin bisnis F&B, jangan cuma kepikiran masalah kopian aja. Ya emang kopi itu seksi, tapi baik lagi, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ini yang kita cari selama ini? Apakah ini yang kita butuhkan selama ini? Baik, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu Pak Tom. Siap. Senang sekali kita bertemu malam hari ini. Saya juga senang sekali. Daging sekali. Daging. Saya dari tadi tuh mikir guyon itu nggak nemu-nemu, soalnya daging. Kayak saya juga kepingin nanggepin gitu loh, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sedikit lepas itu Bisa. apa ya? Oke. Ya, bisa. Ini boleh saya? Boleh. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai detik ini. Jangan lupa puasanya diselesaikan. Klik like, subscribe. Kalau nggak suka, tetap klik like-nya. Jangan lupa nyalain tombol lonceng, karena kalau misalnya kalian pencet bisa bunyi ting dung gitu. Oke, selamat malam. Malam.